Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Salsabila dengan NIM 211221061 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam. Adanya video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah konseling lintas budaya yang diampu oleh Ibu Khalifatul Hasanah. Nah, di video ini saya akan menceritakan perjalanan hidup saya mulai dari pendidikan, karir, pengalaman reward dan punishment, dan yang terakhir pengalaman RT. Oke, pendidikan saya dimulai dari bangku TK. TK saya ada di TK MTA Gemolong. Jaraknya dekat dengan rumah dan pasar. Jadi setiap berangkat saya bareng dengan kakak saya karena sekalian dia berangkat ke kampus. Dan pulangnya saya dijemput orang tua saya karena dekat dengan warung. Nah, saya lulus TK pada tahun 2009. Lalu naik ke jenjang SD. Nah, jarak SD ini tidak jauh dari rumah saya karena berada di belakang TK sebelumnya, yakni di SDN Gemolong 1. Di sini saya tidak lagi diantar jemput, namun saya sudah berani pulang sendiri jalan kaki. Kalau ke pasar atau ke warung orang tua saya sekitar 3 menit. Kalau jalan kaki ke rumah sekitar 10 menit. Lulus di tahun 2015, saya masuk SMP. SMP saya sedikit jauh dari sekolah-sekolah saya sebelumnya karena berada di Jalan Raya Solo Purwodadi, yakni SMPN 1 Gemolong. Di sini karena lihat banyak teman yang naik sepeda, jadi saya juga pengen berangkat pulang naik sepeda biar bisa pulang bareng teman-teman. Tapi kadang juga jalan kaki dengan jarak tempuhnya memakan waktu sekitar 20 menit. Jadi memang tergantung saja maunya gimana. Kadang pun minta diantar jemput kalau emang udah terlambat banget. Nah, lulus SMP sekitar tahun 2017-2018. Lanjut ke jenjang berikutnya yakni SMA. Di SMA ini jaraknya lebih dekat dari rumah saya, sekitar 5 menit kalau jalan kaki, yakni di SMAN 1 Gemolong. Pada saat itu udah nggak pakai sepeda karena emang udah nggak pernah saya naikin, jadi dipakai ibu saya buat ke pasar. Teman-teman SMA pun udah mulai pakai motor, udah jarang yang pakai sepeda ontel. Jadi berangkat saya jalan kaki atau enggak diantar ibu kalau emang udah terlambat banget, atau juga bareng teman pas emang lagi papasan. Terus pulangnya jalan kaki, tapi kadang ada yang ngajak bareng jadinya diantar deh. Nah, jarak rumah saya ke tempat pendidikan saya dari TK sampai SMA ya cuma ada di sekitar Kecamatan Gemolong aja, cuma muter-muter di situ. Karena emang dari orang tua nggak boleh jauh-jauh. Terus baru nih masuk kuliah caranya langsung yang lumayan jauh, yakni di UIN Raden Mas Said Surakarta. Karena saya nggak ngekos, jadi saya laju atau pulang pergi naik motor dengan jarak tempuh sekitar 45 menit. Tapi kalau dulu pas jalan Solo Purwodadi masih dalam perbaikan, menempuh jarak sekitar 1 jaman. Lanjutnya perjalanan karir. Perjalanan karir saya tidak banyak, tapi dari kecil karena saya tiap pulang sekolah pasti ke pasar, bukan langsung pulang ke rumah. Jadi saya nemenin orang tua saya jualan. Kadang pas orang tua lagi pergi, entah lagi kulaan di dalam pasar atau lagi beli kain atau entah kemana. Nah di situ saya gantikan. Kalau ada yang beli, saya latinin. Bahkan dulu saya sempat punya catatan harga-harga barang yang ada di warung. Jadi tiap ada yang beli, saya ambil catatan.
sekarang pun masih disuruh jaga warung, misal lagi urgent nggak ada yang jaga, tapi jarang-jarang karena warung udah mulai sepi dan yang masih lumayan rame usaha jahitnya saja. Jadi seringnya saat ini saya kalau di warung suruh jaga di warung, saya seringnya cuma ambilin jahitan ke orang, tiap ada yang ngambil atau enggak masukin jahitan. Nah itu nanti saya tulis apa saja yang mau dibenerin, terus nanti saya sampaikan ke orang tua, soalnya saya belum bisa menjahit. Lalu kesibukan saya saat ini juga sering bolak-balik Jogja Sragen untuk membantu kakak saya menjaga anaknya yang masih kecil-kecil. Tapi tidak setiap hari, cuma kalau dimintai tolong aja pas di rumah lagi nggak ada orang dan butuh buat nemenin atau enggak antar jemput anaknya, atau enggak juga jagain bayinya. Jadi ya secara nggak langsung saya ikut belajar cara merawat anak, mendidik anak, dan mau nggak mau harus update soal parenting. Tidak hanya itu, kadang saya juga ikut membereskan rumah kakak saya sebagaimana saya membereskan rumah saya sendiri. Nah, setelah dari bantu-bantu itu, saya akan mendapatkan upah yang selanjutnya saya tabung. Selanjutnya, pengalaman, reward, dan punishment. Pengalaman saya berupa reward ada banyak. Contohnya ketika saya semester 3 atau 4, saya berjanji sama diri sendiri, kalau semester ini IPK saya lebih bagus dari semester sebelumnya, saya akan ganti HP ini yang udah 5 tahun membersamai saya menggunakan uang yang saya tabung. Dan alhamdulillah nilai saya lebih bagus dari sebelumnya. Terus saya mulai deh cari-cari merek HP yang sesuai dengan budget saya saat itu. Alhamdulillahnya lagi saya dapat tambahan uang dari orang tua buat beli HP sebagai reward atas apa yang berhasil saya capai. Nah, kalau untuk punishment sendiri, saya pernah mendapatkannya pas SMP, pas awal-awal dapat HP. Walaupun itu HP lungsuran dari kakak. Saya seneng banget maininnya. Karena itu pertama kalinya saya mempunyai HP sendiri, jadi saya kesenangan main HP sampai lupa waktu. Akhirnya saya dimarahin ibu kalau main HP terus gak belajar-belajar, tapi saya bakal disita. Akhirnya terjadilah itu, saya baca buku tapi di bawahnya saya taruh HP. Jadi buat curi-curi kalau ibu lagi gak liatin atau ngawasin. Terus ketahuan deh sama ibu karena gak belajar malah main HP. Akhirnya HP saya diambil dan disita. Siangnya setelah pulang sekolah yang biasanya saya langsung main HP, entah BBM-an atau enggak Facebook-an atau enggak Messenger dan yang lagi viral ngetrend saat itu, akhirnya cuma bisa nonton TV. Nah, itu pengalaman reward dan punishment saya. Selanjutnya pengalaman RIT. Saat itu masih masa reda COVID. Baru lulus SMA, saya jadi kepikiran. Sekitar tahun 2021, saya kepikiran nanti mau lanjut di mana. Ditambah lagi, saya sudah mencoba mengikuti tes-tes mulai dari SBMPTN sampai tes mandiri di beberapa universitas. Tapi satu pun dari tes-tes itu hasilnya nihil. Akhirnya saya dapat kabar bahwa keterima di UIN Raden Mas Said jalur SPAN yang didaftarkan oleh guru BK saya sebelumnya. Sebenarnya saya pun tidak tertarik untuk lanjut di sini, tapi saya berkata dalam hati untuk nggak apa-apa lah, dicoba dulu aja, rezekinya emang udah di situ. Akhirnya dan ya saya bertahan sampai sekarang. Terakhir quotes dari saya, yakni saya semakin yakin bahwa setiap individu memiliki potensi untuk berkembang dan mencapai kesuksesannya melalui jalannya masing-masing. Kesuksesan sejati bukanlah tentang seberapa tinggi kita mencapai puncak, melainkan tentang seberapa jauh kita telah melangkah dari titik terendah.
Sekian perkenalan singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.